al-kaba'ir qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Imam Bukhari. Kita tahu siapa Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah salah satu sahabat baginda Nabi yang sangat populer di dalam meriwayatkan hadis, bahkan beliau terkenal dengan Sahih Bukhari-nya. Jadi kalau yang diriwayatkan dari beliau maka tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca 4.000 kali berzikir la ilaha illallah, maka akan Allah hilangkan dosa besarnya. Apa itu dosa besar? Tarikus shalah, membunuh, berzina. Jadi kalau ada di antara kita ini melakukan sesuatu dahulu, katakan kita pernah melakukan zina, naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi semua oleh Allah, anak kita, keturunan kita dari zina, maka bisa ditebus dengan membaca kalimah la ilaha illallah 4.000 kali. Lah bagaimana kalau tidak mempunyai dosa besar? Apa kata baginda Nabi? Qala yaghfiru li ahlihi, maka anak-anak ini akan diampuni dosa-dosa besarnya. Katakan nanti anak kita ini akan melakukan suatu dosa besar, maka disebabkan karena kita berzikir kalimah la ilaha illallah, maka mereka akan diampuni. Jadi tidak heran, makanya kita dilarang bersuudzon terhadap keturunan para wali, kepada anak-anak guru kita, walaupun mereka melakukan dosa seperti apapun, karena orang tua mereka, jid mereka, abah-abah mereka dulunya berzikir kepada Allah, maka disebabkan zikir mereka itu, maka dosa anak-anak keturunannya akan dihapus oleh Allah atau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan berzikir kepada Allah. Kalaulah katakan dia anaknya tidak melakukan dosa, wali jironihi, tetangganya, makanya dikatakan, makanya jangan kita pernah berburuk sangka terhadap orang alim, apalagi menyakiti mereka, karena mereka menjadi sebab akan diampuninya dosanya kita, seperti di tempat ini. Maka kampung ini sebenarnya harus berterima kasih kepada Ustadz Ibu Robiq, disebabkan beliaulah maka bala-bala atau dosa-dosa di sekitar ini akan diampuni oleh Allah, akan diangkat, akan dihilangkan bala-bala yang akan turun di kampung ini. Ini kehebatan apa berzikir kalimah la ilaha illallah, apalagi membaca rotib. Di situ terhimpun kalimah la ilaha illallah, kalimah sholawat, zikir dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Makanya dikatakan orang yang memusuhi orang-orang alim itu seperti memakan memakan racun. Maka ada kata dagingnya orang alim itu beracun. Ya kenapa tidak? Karena disebabkan mereka lah Allah akan mendatangkan rahmat, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau mereka disakiti, maka yang tidak terima itu pertama kali Allah, kemudian para malaikat-malaikatnya Allah, dan malaikat yang menyertai di badannya orang-orang soleh itu yang tidak terima. Maka terkadang ada kata kena tulah, kualat. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi ini tidak akan pernah terjadi kiamat selagi masih ada orang berzikir kalimah la ilaha illallah. Jadi nanti kalau orang sudah mulai menghilangkan zikir la ilaha illallah, bahkan sekarang banyak di setiap sholat kadang orang sampai Allahu Akbar langsung amin, itu sudah tanda akhir zaman. Karena apa? Kalau tidak demikian tidak akan jadi kiamat. Makanya kalau masih ada orang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan terjadi kiamat. Nanti pada akhirnya akan ada orang tidak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan ada sampai masanya. Qala an-nabiy
man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atu marrah jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatul badri ay tamami wa huwa lailatu arba'ati asrah. Jadi kata baginda Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka nanti jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi tidak ada seutamanya zikir kecuali kalimah la ilaha illallah. Jadi walaupun duduk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua di dunia ini pada dasarnya berzikir kepada Allah. Salat juga untuk berzikir. Innas salata lidzikri. Sungguh salat itu untuk mengingatku, ai lidzikri, maka digunakan kalimat lidzikri itu menandakan bahwa zikir itu di atas segala-galanya. Makanya ada terkadang sebutan cukup dengan zikir. Cukup dengan zikir, bahkan dikatakan saya pernah dengar dari apa ini Habib Karim yang ngomong, lupa, Kiai Sirajuddin itu kalau mau melakukan sesuatu itu tengah malam beliau berzikir. Misalnya pernah ada ikhwan atau Habib Mahdi ke siapa saya lupa ngomong, pernah satu waktu kejadian. Jadi rajin dari Kiai Sirajuddin ini atau ada perintah apa dari Habib Muhsin wallahu a'lam, disuruh nebang kayu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Sirot ini, beliau semalam penuh berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka pohon di belakang rumah beliau itu rata, sudah tertebang semua. Bahkan ini juga kejadian di kampung saya di Sungai Durian. Jadi dulu di Sungai Durian kan hutan. Jadi ada namanya di sana itu Pak siapa lupa. Jadi memang khusus menebang hutan. Cuman anehnya kata orang sana, di waktu nyuruh dengan orang ini syaratnya satu, enggak boleh orang itu lihat, dan dilakukan pada tengah malam. Umumnya orang nebang hutan itu kan siang, pagi sampai sore. Tapi dia aneh, dia mesan, nanti saya akan tebang kayunya, cuman syaratnya satu, jangan ada yang lihat. Memang dikenal orang ini memiliki kekhawasan, bahkan dikenal sebagai wali di zamannya pada waktu itu. Nah, jadi saya tahu ceritanya baru-baru ini dari orang sepuh-sepuh sana. Ya bisa jadi dia juga dengan melakukan dzikir. Bahkan nanti di akhir zaman semua makanan ini tidak ada. Semua makanan tidak ada, hanya kita hanya makan apa? Makan dzikir. Makanya ada di dalam hadis, kalau lapar maka baca Yasin 3 kali. Itu dulu dilakukan oleh kami santri kalau lapar. Memang benar, mungkin apa karena keyakinan kami, tapi tak kala melakukan itu perut kami jadi kenyang. Dikarenakan ya mungkin tidak ada yang dimakan lagi, tapi karena keyakinan yang timbul dari hati kami. Bahkan kata baginda Nabi, di akhir zaman nanti semua orang itu akan kelaparan illa ahlu dzikri, kecuali orang-orang yang berzikir. Saya pernah bertanya pada guru saya, yang maksud ahlu dzikri apa Ustaz? Iya, mereka memang memakan dzikir mereka. Dan itu terjawab setelah saya besar sekarang ini. Saya mendapati suatu artikel, di situ ada penelitian, lagi-lagi orang non muslim yang menemukan kita tidak akan lapar. Boleh dicoba, kalau misalnya Anda memasak suatu makanan, lapar, jangan dimakan, cukup dicium, dirasakan, masuk ke pikiran, terus tidak makan. Karena apa? Pengaruh dari bau itu sudah merangsang otak kita yang di belakang ini. Bisa jadi nanti kita makan dzikir, bisa jadi masuk akal. Nah, jadi maka usahakan dari sekarang berzikir, karena cerita-cerita gembar-gembor khubak yang terjadi 2030 udah kiamat. Mudah-mudahan tidak, masih panjang. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, seutamanya zikir kata baginda Nabi, yakni kalimah la ilaha
illallah. Ai li'annaha, karena sesungguhnya kalimat dzikir itu kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Wa tauhidu la yamtasiluhu syai'un wa li'anna laha ta'sirun fi tathhiril batin. Fayafidu nafyul al-ilahiyati biqaulihi la ilaha wa yasbatul wahdaniyah ta'ala yaqulu illallah. Jadi di dalam kitab ini Kiai Musannif atau Al-Imam Nawawi coba menjelaskan, karena sesungguhnya kata Imam Nawawi kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid, la yamassuluhu syai'un, yang tidak ada bisa menyamainya, dikarenakan dia taksirun fi tadhhiril batin. Dia itu ibarat, kalau kita ibarat apa, bengklin. Kalau di kita dia akan membersihkan semua penyakit-penyakit batin atau zahir. Makanya kata baginda Nabi, jaddidu imanikum biqauli la ilaha illallah. Jadi kata baginda Nabi, perbaharuilah imanmu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi usahakan biar duduk itu kalau pingin anda kelihatan di dalam hati la ilaha illallah, la, tidak bisa Allah Allah Allah, sama itu sama. Jadi usahakan sehari itu paling sedikitnya 100, paling sedikitnya 100, karena itu akan memperbaharui atau memperkuat iman kita. Wa ya'udu an-dzikru min adh-dhahiri lisanihi ila al-batini qalbuhu wa li anna al-imana la yasihu illa biha. Jadi iman itu kata Kiai Musannif ini tidak sah kecuali kita dengan menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Ya bagaimana Ustaz andai kata ada orang tidak menyebut kalimat itu semua hidup, yang enggak bisa. Itu memang sudah ketentuan daripada Allah. Maka dikatakan syaratul Islam, hukum syarat Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, itu wajib, tidak bisa terlepas. Jadi kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah tetap. Bagaimana kalau kita cuma baca la ilaha illallah tak? Ya tidak bisa, tetap harus diikutkan muhammadur rasulullah tetap. Wa afdalud du'a alhamdulillah, kila innama ju'ila alhamdu afdalu li anna du'a ibaratun an dzikri wa yatlub minhu hajatuhu walhamdulillah yusammiluha fa inna man hamadallahu innama yahmaduhu ala ni'amihi. Wa afdalud du'a, dan adapun utamanya doa, paling utamanya doa ini alhamdulillah, yakni ucapan alhamdulillah. Bahkan di dalam riwayat dikatakan orang itu wajib mengucapkan alhamdulillah walau marratan, walaupun sekali sama seumur hidupnya. Jadi kalau orang tidak pernah mengucapkan alhamdulillah maka dihukumi dosa karena wajib. Jadi wajib orang muslim mengucapkan alhamdulillah sekali, habis dari itu tidak masalah. Nah, jadi takut ada, tapi tetaplah masa tidak pernah mengucap alhamdulillah, kan pasti pernah. Kila dikatakan innama ju'ila alhamdulillah afdalu li'anna ad-du'a ibaratun anid dzikri wa ayatlu minhu hajatuhu walhamdulillah yusammiluha fa inna man hamidallahu innama yahmaduhu ala ni'amihi. Pada dasarnya kita memuji Allah, katakan ya alhamdulillah, pada dasarnya kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi semua yang baik-baik itu pastilah kembali kepada Allah, kata musannif di sini.
Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa anahu man qalaha dakhala hasani wa man dakhala hasani amana min iqabi. Jadi kata baginda Nabi berkata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la ilaha illallah kalami, bahwasanya la ilaha illallah itu kata baginda Nabi adalah ucapan atau ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana man huwa man qala, dan saya kata Allah ini berkata bersama orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wa man dakhala hasani amana min iqabi. Jadi masuk akal tatkala orang itu meninggal dan dia mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, masuk akal. Jadi terjawab di sini. Maka usahakan di akhir setiap kita tidur, kita umumnya mau tidur itu perbiasakan menyebut kalimah atau berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah membaca doa tidur, setelah membaca bismillah kursi'ah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau bisa sampai tidur. Karena apa? Karena kata baginda Nabi, siapa yang membaca ini maka dia akan berada di dalam ruang lingkup penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia meninggal pada waktu dia tidur itu, maka dikategorikan orang mati syahid, mati yang disambut oleh para malaikat, mati yang masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adawan zakatun abdanikum biqaulihi la ilaha illallah. Jadi zakatnya badan ini kata baginda Nabi dengan memperbanyak atau biqauli la ilaha illallah. Jadi bukan cuma harta yang ada zakatnya, badan juga ada zakatnya. Jadi usahakan tiap hari menyebut la ilaha illallah. Bahkan dikatakan di dalam satu kitab, saya tidak salah di kitab Tangkil Qaul, apa itu? Iya, di kitab Daqaiqul Ahbab diceritakan di situ, barang siapa yang melazimkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sehingga dia lupa. Terkadang mengatakan zikir itu kalau kita lihat di jemaah la ilaha sampai lupa, itu memang tujuan mereka melupakan, meniadakan mereka yang diingat cuma Allah. Maka di situ pahala yang akan Allah berikan, kita ini akan terlahir seperti anak kecil kembali. Dan selama wakilah Allahu alam itu selama di kitab itu berapa bandingannya, satu kali itu sama dengan kita berzikir 6.000 kali daripada kalimat yang lain, kalau tidak salah di kitab Daqaiqul Ahbar seperti itu. Jadi memang luar biasa. Maka yang ditakutkan oleh para kiai, para ulama, para guru kita, takut tatkala kita sudah nazar, sudah sakaratul maut, kita tidak bisa menyebutkan kalimah la ilaha illallah, karena itu adalah penentu atau tiket kita menuju pada surganya Allah. Jadi manusia siapapun, kiaikah dia, ustadzkah dia, bajingankah dia, kalau dia sudah bisa menyebutkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Mau dia bajingan, mau dia penjahat, tidak ada urusan. Karena inti dari kehidupan ini adalah finish, akhir. Makanya kiai, ustadz itu paling takut di akhir kehidupan mereka, takut mereka su'ul khotimah. Seperti saya juga takut, ya mungkin saya sekarang baca ini baca itu karena tidak tahu. Yadillu may yasha wa yahdi may yasha, itu kita takutkan. Kalau Allah berkehendak kun ya fayakun, nggak bisa. Semua adalah ketentuan daripada Allah. Walaupun dari awal kita baik, kita begini, tapi kalau pada akhirnya kita akan menjadi orang yang rugi, tidak bisa apa-apa. Nah, seperti Kiai Bersiso, siapa yang tidak kenal Kiai Bersiso yang mempunyai santri 6.000,
Bahkan wakilah pondoknya itu di atas awan, santrinya terbang semua. Toh pada akhirnya wali Persiso ini mati di dalam keadaan bersujud kepada iblis. Maka yang kita takutkan semua yang kiai-kiai ulama lakukan itu di akhir kehidupan mereka tidak selamat. Makanya sering kali di setiap doa, ya Allah biha, ya Allah bi, ya Allah bi husnil khotimah. Nah itu yang kita harap. Makanya majelis seperti ini, maka dikatakan oleh Imam Haddad, bahkan sering kita jumpai di YouTube, di mana di kitab, orang yang istiqomah membaca ratibku, maka orang itu dipastikan husnul khotimah. Itu tujuan kita datang ke sini, agar sama-sama menjadi husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Semalas apapun, sesusah apapun, jangan tinggalkan majelis. Karena kata baginda Nabi, saya pernah lihat satu keterangan, inna lillahi sayyara yaltamizu 'ala dzikri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki malaikat sayyara, malaikat yang mengintari muka bumi ini, berjalan mencari majelis-majelis majelis zikir seperti ini. Tak kala malaikat itu menemukan seperti ini, maka apa kata malaikat itu? Haluma, suruh berkumpul di sini dan saksikan wahai malaikat, saksikan orang ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka ada satu malaikat sayyara ini menulis semua nama-nama yang ditulis, satu per ditulis, maka dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Aku ampuni dosa mereka, aku maafkan semua kesalahan mereka, dan aku kabulkan apa yang mereka inginkan. Ini kehebatan menghadiri majelis. Maka tidak sembarangan orang datang ke majelis. Dari sekian manusia yang ada sekarang ini, mungkin bisa dihitung, banyak alasan mereka. Tadi saya ketemu sama kawan, daripada kalian enggak jelas di sini, banyak ikut saya. Kemana Ustaz? Majelis ratib. Ada Ustaz, banyak alasan. Makanya bukan orang sembarangan yang hadir majelis. Itu udah memang Allah tulis, oh si fulan, si B, si C. Nah, jadi bukan sembarangan. Jangan kira wah kebetulan Ustaz saya di masjidmu karena rumah saya dekat sama rumah Ustaz Rafiq. Tidak kebetulan. Ini sudah Rasul sudah tulis. Nah, Allah sudah catat, oh si A, si C, si D. Maka beruntung ada Ustaz Rafiq di sini, sangat-sangat beruntung. Nah, jadi bukan suatu kebetulan, ini sudah ada tulisannya dari Imam Haddad. Oh santri saya sekian, di gang Srikaya sekian. Bukan kebetulan, itu sudah ditulis oleh guru kita Al-Imam Haddad. Itu bukan suatu kebetulan. Tidak ada suatu kebetulan di muka bumi, tidak ada. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini sekali lagi akan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan lupa berzikir tiap hari, walaupun duduk tetap berzikir. Terutama perbanyak aksiru alaikum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun duduk, qiyaman wa qu'udan wa julusan, kata Allah, ingatlah kepada aku. Tak kala kalian ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Tapi tak kala kalian lupa kepada aku, maka aku akan juga lupa kepada kalian. Dan mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, mudah-mudahan sekali lagi menjadi siraman untuk batin kita, untuk rohani kita, dan sirnya akan menjalar ke pikiran kita, ke hati kita, ke darah kita, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.